Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedatangan Bang Raihan, Bang Sifron main-main ini. Pakai kaos ya kan, santai. Biar nggak usah tegang-tegang, semuanya silahkan bisa masuk, kondisikan diri ya. Terus sambil nyantai aja. Karena sesi terakhir nggak lama insya Allah, dan marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika namutu wa ilaikal masir. Alhamdulillah, ihwati fillah, kawan-kawan, saudariku yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah untuk membahas satu tema yang sebenarnya tema ini tantangan bagi teman-teman berdua ini, jomblo Jovisa ya, berhadapan dengan Jovisa Wati ya. Alhamdulillah yang di depan ini belum menikah kan, saya konfirmasi dulu, belum nikah kan? Belum. Sudah ditinggal pasangannya. Oke. Karena waktu kita terbatas, langsung aja sebenarnya saya diminta untuk jadi moderator, tapi langsung aja lah. Karena waktunya terbatas, kita cuma bisa sampai 45 menit ke depan. Langsung aja kita akan membahas sangat menarik, yaitu Ukhti, maukah kau menemaniku berjuang? Nah, ini kan tema yang panas-panas sedap ini. Di saat benar-benar panas suasananya, cek, wah nggak mendukung ini. Cek, ini kayaknya mic-nya perlu dikarantina sama corona ini. Ya, aduh. Cek, ini bisa. Cek bisa. Bang, kamu lolos karantina kan? Lolos. Dia dari Solo dia. Ya, alhamdulillah. Oke. Satu tema yang sangat menjadi fondasi awal sebuah komitmen keluarga yang akan dibangun, yaitu berjuang ya. Kita akan bahas sebenarnya sore ini apa makna dari sebuah perjuangan di sebuah mahlike pernikahan keluarga ya, yang insya Allah beliau-beliau ini dan teman-teman semua insya Allah akan segera melakukannya ya. Jadi kalau tadi saya amati, karena saya juga ikut jadi tim media, sejak pagi kita kayak ditakut-takuti malahan ya kan. Menikah itu nggak semuanya enak ya kan. Tadi masalahnya inner child, kemudian masalahnya itu dua orang bertemu dengan membawa masalah, jadinya dua masalah yang dihadapi dalam satu keluarga ya. Karena berjuang itu nggak harus berjuang bersama itu nggak harus sama. Maka kita akan banyak membedahnya ya, walaupun waktunya sangat singkat, bersama beliau Bang Sifrun dan Bang Raihan ya. Insya Allah waktu pertama kita serahkan ke Bang Raihan. Sebenarnya arti perjuangan itu apa Bang? Kalau menurut Bang Rai, ya. Silahkan dipaparkan dan disapa teman-teman Jogja semuanya. Silahkan. Sebelumnya ini Kak, cek. Boleh tukar mic nggak? Boleh. Cek ya. Ini kan sebelumnya waktunya singkat nih. Cek. Kalau dibikin ngeflow aja gimana? Ngeflow aja ya, langsung nanti Bang Sifron ngomong, saya ngomong. Ya. Hah? Enggak, karena dalam kaidah fikih itu kan yang namanya air sama debu itu kalau toharoh kan yang diutamain air dulu. Nah ini airnya ada debunya, nanti pelengkap aja ya. Air banyak Mas di luar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nah, beliau mau ngelukis ya dulu ya. Nih sebelumnya saya di sini, iya. Panas ya? Panas. Yang rasa panas angkat tangan. Oke. Tenang, ada yang lebih panas dari ini. Tahu apa? Lihat dia bahagia sama yang lain. Asik. Panas tuh ya. Ada yang ngerasa dingin? Gak ada ya? Ya karena yang lebih dingin adalah sikapnya dia ke kita. Asik. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semuanya, alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya
masih dapat kumpul di sini, kita jangan sampai lupa bersyukur sama Allah. Karena atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya lah kita semuanya dapat duduk di sini dan tetap tegar setelah patah hati. Yang kedua, salat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cintanya beliau ke kita itu enggak PHP ya. Cintanya beliau ke kita itu enggak PHP. Beda sama dia yang ninggalin kamu pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Ya. Nih semuanya mbak-mbak melihat ke mas-mas yang melukis di situ, mungkin berharap salah satu mas-mas jomblo di situ adalah Melukis wajah. iya, enggak. Mas-mas yang di situ siapa tahu nanti jadi pasangan saya dan melukis kehidupan indah bersama saya. Masya Allah. Saya nyapa teman-teman semuanya, selamat sore. Sore. Saya ucapkan selamat sore khususnya bagi kamu yang nggak pernah diucapin selamat sore. Selamat sore para jamaah yang terhormat yang cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang di pertemuan kerapuhan dengan tujuan mengikhlaskan. Pertemuan ke hati yang ditinggalkan kemudian disia-siakan ditempuh dengan waktu kurang lebih hanya sekedar teman tanpa sapaan, tanpa diduakan dan tidak membawa foto mantan. Masya Allah. Perlu kami sampaikan bahwa pertemuan kerapuhan ini adalah tanpa harapan ya. Jadi sebelum kita mulai kami persilakan pada Anda tolong tegakkan sandaran duduk, fokus ke depan dan tetap tegar ya walaupun setelah patah hati dan disakiti. Karena saya yakin di sini dengan wajah-wajah tuna asmara penuh penyesalan kenangan masa lalu, mantan membayang-bayangi kalian tidak masalah karena di sini kita akan bahas ukti bagaimana sih? Apa? Ukti maukah engkau berjuang dari nol? Ya. Dari nol emangnya? Iya dari nol. Saya sebelumnya ingin mengawali ini dengan sebuah quotes ya. Jadi mungkin teman-teman di sini belum ada yang kenal saya ingin perkenalkan diri boleh? Perkenalkan nama saya Ranjanitra, saya tukang angkat-angkat kopernya Bang Sifrun. Alhamdulillah sehari-hari saya sibuk sebagai host sharing time Ustadz Hanan Ataki. Ya, ada apa-apa. Saya ingin mengawali kenapa saya jadi hostnya beliau. Ini ada sambungan materinya sama materi pada sore hari ini. Dulu saya melamar seorang akhwat. Melamar seorang akhwat. Udah pernah ditolak jadinya? Iya, 7 kali 2 kali tikung. Saya kira 7 kali 9 kali ditolak. Enggak. Dan beliau saksi tempat curhat saya. Sampai ini bajunya siapa? Atau ini bajunya Mas Tovan lupa saya. Itu gini. Ketika saya kemudian sudah menginginkan waktu, saya ingin menikah. Saya ingin berjuang dari nol bersama pasangan siapa-siapapun entahlah dia. Ternyata qadarullahnya kadang rencana itu ekspektasi tak sesuai dengan realita. Banyak ukti-ukti yang berkata di depan mata, Mas aku ingin berjuang sama engkau dari nol, tapi ketika witing tresno jalaran soko rantai kiwo, ada ninja yang melewati Supra saya, maka disitulah tikungan berlaku. Cuman untungnya bukan antara ninja dan Supra, itu antara Beat dan juga Aerox ya. Saat itu motor saya Beat soalnya. Emang begitu, kenapa motor Beat HP Xiaomi Quota 3 dipandang bukan golongan kami, saya nggak tahu. Tapi disitulah. Saya udah bekerja siang malam, saya mencoba untuk meyakinkan dia, mengupgrade keilmuan saya. Dan ternyata kita ketemu di kajian, saya masih ingat di kajiannya Yuk Ngaji di Solo, yang ngisi Bang Sifrun, saya masih ingat. Ya, jadi kamu salah satu penyebabnya juga ya. Setelah itu, keesokan harinya, saya mendapatkan info dari ustadz saya, sahabat saya, Raihan bahwasanya calon kamu sedang bersama sahabat laki-lakimu. Ambiar banget Bang. Saya nggak percaya awalnya, tidak mungkin karena dia sudah berjanji akan berjuang sama saya dari nol. Bayangin, udah pesen undangan, udah pesen catering, udah pesen, semuanya. Ini bahas dari nol kan? Nanti yang materi berat-berat beliau, saya opening aja. Udah pesen semuanya, kebayang nggak? Saya anak tunggal, nggak ada orang tua, pas itu umur saya masih 19 tahun. Sekarang 22. Emang wajah boros sih, nggak apa-apa. Boros. Lihat ketika di sini. Ketika teman saya mengatakan saya, Raihan, apakah saya pernah bohong sama kamu? Saya ingat, iya teman saya ini orang jujur, gak pernah bohong. Saya tusul dia kemudian disusul, ini di live ya? Oh enggak, aman ya. Takutnya nonton dia, kan takut. Ketika kemudian saya melihat fakta aslinya, ternyata disitulah pertikungan terjadi. Dan saya melihat di depan mata saya, memang dia sudah bahagia bersama yang lain. Jadi kalau teman-teman yang dulunya mungkin pernah pacaran,
Mas aku dulu pacaran putus, kenapa? LDR, kenapa? LDR-nya beda kecamatan, belum apa-apa. Saya LDR beda perasaan. Bukan beda kecamatan, beda perasaan. Saya bahagia di sini, dia bahagia di pelukan orang lain. Paham teman-teman sekalian? Udah kan? Akhirnya saya kemudian ngisi. Saya kemudian sakit. Saya kemudian meng-cancel semua yang ada. Untungnya undangan belum cetak. Untungnya masih ada proses berapa bulan. Akhirnya sudah kemudian saya cancel semuanya dan saya jatuh sakit. Ketika saya sakit, inilah proses kemudian kekecewaan itu ada. Kenapa? Karena yang tadinya saya nggak tahu kenapa. Mungkin loh ya, mungkin si akhwat ini caranya memilih ikhwan, visi misinya atau tolak ukurnya mungkin dia berkaca dari drakor mungkin atau dari apa saya nggak tahu. Maka kemudian di sini yang kemudian jadi epicnya adalah ketika saya sakit, saya berdoa sama Allah. Udah sakit, pas saat itu musim hujan, terdolimi, sakit udah. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini hujan adalah tempat kita mengingat kenangan, gitu kan ya? Saya doa hujan-hujan gitu. Rumah sama aku dan kelingan kenangan. Ya oralah edan po ya, kelingan pemean ya. Apa-apa. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Setelah sakit 1 bulan 2 bulan, saya masih ingat pas itu Ustadz Felix lagi ke Solo. Kejadiannya saat itu saya nggak bisa ikut. Malamnya saya ditelepon manajemen. Assalamualaikum Mas Rehan, mau nggak? Jadi host sharing time-nya Ustadz Hanan gitu. Tapi ada bau-bau suaranya gini. Assalamualaikum Rehan, ya ada suara gitu, tahu nggak sih? Suara-suara kayak cewek tapi cowok gitu loh. Apakah ini Ustadz Hanan gitu kan ya? Nah itulah yang kemudian ternyata yang setelah saya rasakan itu berbuah manis. Cuman bukan itu yang ingin saya bahas, yang ini saya bahas adalah ternyata yang mendapatkan hal seperti ini itu bukan hanya saya, tapi banyak sekali. Dan bukan hanya kami para kaum ikhwan, kaum akhwat pun juga begitu. Kaum akhwat pun juga begitu. Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, udah dibaperin tapi enggak dinikahin. Cuman kadang ada orang yang mengadu ini ke ustadz gitu, ustadz saya dibaperin ustadz tapi enggak dinikahin. Ada juga yang mungkin karena halu. Kemarin Hawario nikah, aduh, ya kan? Mimisan patah hati. Hari patah hati nasional ya. Patah hati regional, saya nggak tahu. Maka inilah di sini kita akan bahas betul-betul. Kita akan bahas bagaimana sih dalam kita memilih, bagaimana agar kita dalam pilihan itu tidak menyakiti orang lain. Dalam kita kemudian memilih pasangan itu kriterianya seperti apa. Dalam konten berjuang dari nol itu berjuang yang seperti apa. Agar tidak salah kaprah. Karena dikiranya, oh saya menikah sama dia. Kenapa? Karena dia seorang influencer. Bayangin influencer ini duitnya akeh. Ya toh? Terus bar gue apa meneh? Gue so terkenal, jebule tekan kono bar nikah zong. Akhirnya apa? Gak mau berjuang. Saya pengen nikah sama dia karena dia kemudian seorang hafiz. Seorang hafizoh. Wah. Tapi ternyata setelah nikah ternyata zong. Ternyata sama di rumah gak pernah murojaah sama sekali. Akhirnya gak ada nilai perjuangannya. Saya pengen nikah sama dia karena dia punya roti sobek gitu ya. Roti sobek, tahu roti sobek ya. Tapi ternyata setelah nikah jadi apa? Maternity. Nah, kan lucu gitu loh. Akhirnya apa? Gak ada nilai perjuangan yang ditinggalin. Karena nilai perjuangannya yang kemudian didasarinya bukan karena Allah, bukan karena dakwah, bukan karena Islam, akhirnya nanti jadinya repot. Akhirnya ada kemudian muncul kekecewaan di situ. Muncul sebuah sebuah kezongan yang hakiki gitu ya. Insya Allah. Saya mulai berkeringat. Ya. Ini kalau udah punya istri enak ada yang ngelapin ya. Mas. Oh iya, jangan. Jangan sentuh saya nanti corona ya. Kayak gitu. Enggak. Saya yang corona, Pak. Bukan corona ya, tapi aku di hatimu neng konora gitu ya. Sek. Opo to ki? Gitu. Gusti Allah neng kono ora. Maka di sini teman-teman kenapa kok kita dari datang capek-capek dari pagi duduk ya toh dingin-dinginan panas-panasan sampai kemudian sore ini kita benar-benar di sini tuh dilatih benar-benar buat mikir gitu loh. Saya ini apakah benar-benar siap untuk berjuang? Apakah saya benar-benar yakin berjuang benar-benar karena Allah?
benar-benar berjuang dari nol atau hanya karena saya melihat calon suami saya tuh dari sisi A, B, C, D-nya saja. Dari sisi hartanya saja, dari sisi followernya saja, dari sisi kemudian duitnya saja, dari sisi gantengnya saja, dari sisi kemudian roti sobeknya saja. Roti sobek bisa jadi roti perempul atau roti semir gitu ya. Duit bisa habis. Semuanya bisa binasa. Maka kemudian untuk memilih kriteria calon ya, khususnya dalam visi misi atau kemudian dalam nilai perjuangan nanti bagaimana biar kita benar-benar tulus, ikhlas untuk berjuang dari nol, nanti akan dibahas dengan kakak ideologi saya ya, namanya Kak Sifrun, Bang Sifrun, yang insya Allah akan menyampaikan materi. Karena ini kayak kursi manten ya. Monggo Bang Sifrun. Baik, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Kayaknya 15. 10 menit, setelah itu kita akan bawa ke tema berikutnya. Apa yang tema berikutnya? Maksudnya titik awal perjuangan itu seperti apa? Oh, titik awal perjuangan. Ya, nanti kita Baiklah. akan bahas yang lain. Oke. Tanya jawabnya ada? Apa? Ada tanya jawab? Enggak ada. Oh enggak ada. Mau tanya jawab enggak mbak-mbaknya? Mending tanya jawab aja kemudian saya jawab. Gimana, gitu ya. panitia? Oh, iya. Enggak ada. Oh, enggak ada silakan. tanya jawab. Nanti tanya jawab Q&A. Q&A Ya aja. Q&A aja, yuk. Q&A. Monggo mas, kasihkan mas. Gitu langsung. Oke silakan aja. Silakan Bang Sifrun paparkan dulu bagaimana gambaran menemani berjuang itu seperti apa dalam keluarga. Baik, bentar. Ngomong dulu. Ngomong dulu ya. Ngomong dulu. Ntar jadi materi kok. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqi wa ridha wa nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin tentang jodoh, bahwasanya jodoh itu udah ditetapkan Allah atau belum ditetapkan sama Allah? Allah sudah netapin jodoh. Dan Allah sudah netapin yang kedua apa? Rizki kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kita dalam kehidupan kita. Allah ada track dalam menjalani kehidupan kita. Maka untuk permasalahan jodoh, Allah itu akan memberikan jodoh yang Allah ngerti. Maka ketika kita mencari jodoh ada dua tipe. Ada dua tipe orang yang menjalani kehidupan dengan menuju kepada sesuatu, dengan berlari kepada sesuatu, atau meninggalkan kepada sesuatu. Maksudnya apa? Ada orang yang menikah karena dia memang punya visi yang benar untuk Allah. Sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itulah visi-visi pernikahan yang sebenarnya. Udah pasti udah dijelaskan sama ustadz sebelumnya. Good. Kekencengan. Enggak, ini bagus ini. Cek. Nah, maka kemudian kalau kita ngomongin tentang ya. Tukar. Cek. Cek. Sampai mana tadi? Ini kekencengan mbak, gak enak mbak. Baik, kalau kita ngomongin tentang pernikahan teman-teman sekalian, ada orang yang menikah untuk menuju kepada sesuatu, ada orang yang menikah untuk lari daripada sesuatu. Apa maksudnya? Ada orang yang benar-benar menikahi seseorang, entah ikhwan atau akhwat, benar-benar dia lillahi ta'ala karena pengen dia nikahin kepada dia, sebab diyakininya dia bisa mendekatkan si calonnya itu kepada Allah, dan calon itu bisa dia jamin ketika bersama dengan saya dia juga dekat sama Allah. Bisa dipahami sampai sini? Maka ada orang yang kemudian menikah dengan tipe yang kedua. Menikah tipe yang kedua apa? Semu. Dia berlari kepada sesuatu, meninggalkan sesuatu. Seolah-olah dia nikahin, oh saya pengen nikahin Hawariyun. Kenapa? Ketika saya menikah kepada Hawariyun, Hawariyun itu soleh. Padahal sebenarnya cuma kedok saja. Kenapa kok suka sama Hawariyun? Karena mukanya ganteng misalnya. Kenapa kok suka sama Hawariyun? Followernya banyak. Dia benar-benar tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menggunakan nama Allah untuk menginginkan sesuatu. Padahal sejatinya dia tidak berlari kepada sesuatu, berlari kepada sesuatu, tapi berlari meninggalkan sesuatu. Apa maksudnya? Dia hanya pengen nikah. Kenapa? Karena selama ini teman-temannya sudah nikah semua, dia belum nikah. Karena selama ini teman-temannya ngatain dia jomblo, dia gak tahan, kemudian cari di Instagram kayaknya ini orang yang cocok. Sehingga apa? Muncullah fenomena-fenomena potek hati ketika Hawariyun nikah. Jujur saya orang yang paling tidak suka ngelihat fenomena yang seperti itu. Bukan karena kemudian
ketika saya nikah kemudian poteknya kok masih kebanyakan hawariun, nah, itu bukan prestasi. Artinya apa? Orang-orang yang potek pada hatinya, artinya dia tidak punya visi untuk menuju kepada sesuatu. Dia menuju kepada hawariun, ternyata hawariun bukan sesuatu yang seharusnya dia tuju. Dia berharap kepada sesuatu yang tidak bako. Dia berharap kepada sesuatu yang semu. Dia berharap kepada sesuatu yang tidak ada di genggaman dia. Pernah nggak berpikir awat-awat sekalian, yang 800.000 follower hawariun itu, pernah nggak menggunakan logikanya, mungkin nggak hawariun itu menikahin 400.000 followernya? Nggak mungkin. Kenapa antum patah hati? Kenapa kemudian antum pede, ini gak nikah-nikah, jangan-jangan saya ini yang akan dinikahin sama dia. Kemudian ketika nikah sama orang lain antum sakit hati. Loh, antum siapa? Antum sudah berapa lama memantaskan diri? Saya itu adalah orang yang gak suka, salah satunya orang tiba-tiba ngasih proposal, Sat tolong sampaikan kepada si A, entah ikhwan entah cewek. Kenapa antum suka? Misalkan yang cowok-cowok biasanya ngasih proposal untuk anak-anak alila. Antum mau ngasih ke saya? Oke. Atau yang cewek-cewek ngasih kepada teman-teman yang ada di ngaji, Al-Fatih ya, panti jomblo, panti jomblo. Ada yang mengira gitu. Kemudian saya tanya kepada orangnya, antum tahu dia dari mana? Setahu saya orang itu cantik. Oke, cantik. Saya tahu. Kemudian apa? Karena dia mau berdakwah. Kemudian saya bertanya, antum benar-beneran nikah, pengen nikah nggak? Loh, kalau saya nggak serius nikah, nggak mungkin saya ngasih CV. Bagi saya persiapan pernikahan bukan itu saja. Bagi saya persiapan pernikahan itu benar-benar antum cari tahu, bahkan ulama itu mengatakan antum kerahkan uang yang antum punya untuk cari tahu itu si dia inceran antum. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kalau di dalam rumah itu sifatnya apa. Sebab apa? Di kamera itu cuma topeng, Mbak. Saya itu kemudian yang ada di Instagram itu cuma baik-baiknya saya. Saya kemudian seandainya saya kalau ada di kamar suka ngentut misalkan, kayak yang kemudian diangkat sama Raditya Dika, dan itu memang gak benar sebenarnya. Istri cerita suaminya suka ngentut. Bayangan, anggaplah kemudian posisi suami dia itu orang kayak saya, itu posisi suami dia. Saya suka ngentut. Apakah kemudian saya akan posting di Instagram bahwa saya ini kentutan loh? Enggak, artinya apa? Calon saya harus cari tahu kekurangan saya ini apa. Maka ketika saya akan ada orang yang kemudian mendekatin saya, pertanyaan pertama saya bilang, kekurangan kamu apa? Kenapa? Karena kelebihan gampang dipoles. Karena kelebihan itu secara natural ketika dia ketemu sama orang yang dia inginkan, dia akan tonjol-tonjolkan. Sedangkan kekurangan pasti disembunyikan. Maka menuju kepada sesuatu itu apa? Menuju antum lillahi ta'ala. Maka lihatlah ketika ada ayat Ar-Rum, udah hafal nggak bro? Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ketika ada, berapa menit lagi? Ketika ada ayat ketika Allah mengatakan wa min ayatihi, artinya apa? Dengan tanda-tanda kekuasaanku. Ini ayat pernikahan yang biasanya dipakai di undangan-undangan nikah. Ya. Coba buka Ar-Rum, tahu Ar-Rum? Ar-Rum itu surat nomor berapa, Rehan? 21. Ah, salah. 30. Oh, ayat nomor 20. Ayat itu. Oke. Yang bawa undangan bisa dikeluarin. Tolong dikeluarin HP-nya, kita buka Ar-Rum ayat 21. Kita coba ngebedah sebentar surat Ar-Rum. Bisa dipandu, Rehan? Yuk. Nanti saya baca, teman-teman nirukan ya. Oke, sepakat? Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat pulang saja. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika
Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. La ayatil liqaumin yatafakkarun. Lihat baik-baik susunan ayatnya ketika Allah mengatakan wa min ayatihi. Setiap ada ayat yang di wa min ayatihi itu artinya apa? Allah pengen nyombongkan sesuatu. Allah ingin nunjukin, gak ada hal ini kecuali cuma aku yang bisa. Dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, ini cuma aku yang bisa. Maka kata kerja berikutnya adalah kata kerja yang sifatnya adalah sifat Allah. Biasanya gak jauh-jauh daripada Asmaul Husna. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Khalaqa itu artinya menciptakan. Sifatnya Allah al-Khaliq. Maka tidak boleh seorang manusia itu dinamakan Khaliq. Sebab itu cuma sifatnya Allah. Ini kekuasaanku loh. Yang bisa ngelakuin ini cuma aku. Maka ini cuma sifatku. Maka ketika ada orang mau menggunakan nama Khaliq, perlu dikasih nama Abdul. Abdul Khaliq, Abdul Somad, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Paham ya? Karena sifat-sifatnya itu sifatnya Allah. Maka ketika Allah an khalaqalakum menciptakan sesuatu. Ada dua kata setidaknya dalam bahasa Arab, khalaqa sama ja'ala. Kenapa Allah tidak menggunakan ja'ala? Biasanya kalau kita belajar bahasa Arab pakai ja'ala biasanya kata kerjanya. Kenapa? Karena khalaqa itu menciptakan yang bukan diciptakan manusia. Artinya menciptakan sesuatu dari bahan yang belum ada sebelumnya. Bisa dipahami? Ja'ala menciptakan sesuatu dari bahan-bahan yang sudah ada. Antum bikin mie goreng. Antum punya bahan nggak untuk bikin mie goreng? Punya bahan untuk nyusun, ada bumbunya, ada kecapnya, ada minyaknya, barulah kemudian jadi mie goreng. Sedangkan Allah menciptakan ini yang akan dibahas ini dari sesuatu yang tidak ada. Makanya misalnya dalam musik itu ada pencipta lagu. Mencipta lagu itu artinya dalam istilah musik itu orang yang menyusun nada-nada, bukan orang yang tidak ada nada sebelumnya kemudian menjadikan nada itu menjadi ada. Sedangkan khalaqa menjadikan ada yang sebelumnya tidak ada. Bisa dipahami sampai sini? An khalaqalakum apa? Azwaja. Pasangan-pasangan bagi kalian. Azwaj. Pasangan. Kemudian sesuatu yang saling cocok di antara kita dengan berdua. Allah itu memilihkan. Allah itu yang mempertemukan antum dengan azwaj antum. Kenapa kok menggunakan azwaj? Kenapa tidak mengatakan imro? Imro artinya juga pasangan. Karena dalam Al-Quran ada istilah imro'atul Lut, imro'atun Nuh, imro'atun Fir'aun. Apa imro'atun Nuh? Itu istrinya Nuh. Imro'atun Lut itu apa? Istrinya Lut. Imro'atun kemudian imro'atun Fir'aun, istrinya Fir'aun. Imro'atun Aziz, istrinya Al-Aziz yang menggoda Yusuf. Dan kalimat-kalimat imro'ah itu senantiasa menunjukkan kalimat-kalimat yang mengacu kepada pasangan yang tidak baik. Karena dia tidak sesuai dengan pasangannya. Pasangannya baik, dia tidak baik. Kalau sama-sama itu Allah akan menggunakan azwaj. Dia baik, maka pasangannya pun baik. Ya, al-khabithatu lil khabithina, lil khabithatu lil khabitha, al-khabithatu lit at-thayyibatu lit thayyibina, wat thayyibatu lit thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqul. Maka yang keji untuk yang keji, yang baik untuk yang baik. Azwaj. Maka azwaj itu dibagi menjadi dua. Ada yang kemudian masil, yang ada yang kemudian nadir. Apa masil itu? Cocok karena identik, karena sama. Ada orang yang cocok karena suka-suka kulineran. Kemudian jadi suami istri saling menguatkan tentang kulineran. Ada yang sama-sama cocok suka ngafalin Quran. Ketika dapat istri, maka dia akan kenceng murojaahnya. Yang nadir apa? Cocok karena tidak sama, karena non identik. Contoh, kebayang nggak kalau sandal ini sepasang sandal ya, kalimatnya sepasang sandal. Seandainya bentuk sandalnya identik, paham nggak ya? Maka cocok itu tidak sama ataupun berbeda. Artinya sama itu kita ini adalah sesuatu azwaj yang dipilihkan sama Allah. Sebab kita ini nggak sempurna, disempurnakan oleh pasangan kita. Mau sepenyempurnaannya karena kita punya sifat yang sama atau yang berbeda, Allah yang tahu. Ini hajatku ini. Yang mempertemukan ini aku, dalam pernikahan ini hak saya, jodoh ini saya yang menetapkan, bukan kalian yang menentukan. Paham sampai sini? Karena kalimat awalnya wa min ayatihi, Allah ingin nyombongkan ini.
Bisa di kemudian apa? Anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha, dari jenis-jenis kamu sendiri. Wa ja'ala kalimat berikutnya. Tadi persamaan wa ja'ala itu menciptakan. Kenapa gak gunakan khalaqa? Kenapa kemudian Allah dari khalaqa jadi ja'ala? Kemudian Allah menjadikan min anfusikum taskunu wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Maka kemudian Allah memberikan mawaddah dan rahmah. Mawaddah apa? Mawaddah itu gairah. Gairah obsesi untuk mengejar sesuatu. Apa sesuatu yang paling layak kita kejar? Allah. Dalam rumah tangga tidak ada yang lebih layak dikejar kecuali Allah. Rahmah, cinta. Kenapa Allah menggunakan ja'ala? Sebab untuk mendatangkan mawaddah warahman itu gak cukup dengan bergantung kepada Allah, tapi butuh ikhtiar juga, butuh peran antum semua, butuh kemudian peran-peran keluarga yang ada di sekeliling antum, butuh peran-peran orang ada yang ada di sekeliling. Inna fi dzalika laayat, dan Allah kemudian menyebutkan ayat. Inna fi dzalika laayat. Ini sesungguhnya tanda-tanda besar. Allah benar-benar ingin ngasih tahu kepada antum, kalau antum mau nyari jodoh jangan bucin. Kalau antum mau nyari jodoh jangan baper. Baper dan serahkan kebucinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pilihkan yang terbaik kepada antum. Dan mudah-mudahan antum semua yang belum dapat jodoh Allah permudahkan, Allah temukan dengan azwajnya sehingga antum menjadi sempurna karena saling melengkapi. Mungkin sekian daripada saya kembalikan ke MC. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu ayat diurai panjang sekali terkait dengan bagaimana kita kriteria memilih jodoh untuk berjuang. Nah, kita jadi ingat ini teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah baca nggak kisah di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi? Ini dulu pernah dibahas sama Ustadz Felix, sudah pernah dibahas oleh Ustadz Hanan, sudah pernah dibahas oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Ada siapa di belakangnya? Di baliknya Salahuddin Al-Ayyubi? Tentunya orang tuanya ya. Siapa? Ada yang kenal nggak? Ada yang nanti ada door prize nggak, Pak? Masih ada door prize? Oh nggak ada. Oke, kalau ada yang kenal saya kasih 100.000 kisahnya. Siapa? Ada yang bisa nyeritain? Karena ini konsep dasar kita berjuang. Saya jangan searching ya. Searching di Google ada semua. Ada nggak yang bisa ceritakan? Bagaimana? Karena nanti insya Allah akan dibedah oleh beliau berdua. Ada? Pak, coba mic-nya bisa dibantu. Siapa dan apa yang ada di belakang Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk namanya saya agak lupa, tapi ceritanya ada seorang laki-laki ikhwan yang sudah lama single, jomblo. Nah terus abis itu, terus dia curhat ke syekhnya. Nah kemudian kamu mau cari akhwat seperti apa gitu. Kemudian doanya dia bilang ke syekhnya, saya ingin seorang akhwat yang dapat saya genggam tangannya ke surga dan kemudian bersama dia kami akan memiliki anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Nah kemudian di satu sisi itu di suatu masjid, terus di sampingnya ada akhwat. Nah kemudian mendengar ada suara syekh di situ, akhwatnya bertanya, apakah ada syekh di situ gitu, saya mau curhat gitu. Ceritanya ya gitu. Terus habis itu syekhnya samperin sang akhwat, terus kenapa? Syekh, saya mau cari ikhwan. Carinya seperti apa? Kata-katanya, saya ingin mencari ikhwan yang bisa menggenggam tangan saya ke surga dan kelak akan memiliki anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis gitu. Ya, luar biasa. Jadi ya Mbak Andi, silakan nanti di searching karena ini adalah prinsip dasar mencari seorang istri. Nanti silakan Bang Sifrun dan Bang Ray, bagaimana ini? Ini kan kita di sini bully jomblo ya. Mereka katanya sih mau nikah. Dengar-dengar tadi ada bocoran mereka udah siap nikah. Ini kalau bagi Bang Sifrun dan Bang Ray sendiri, gimana cara mencari kriteria yang cocok untuk diajak berjuang sebagaimana Najmuddin Al-Ayyubi dan istrinya
oleh Allah dipertemukan tanpa harus apa ya, kangsenan gitu. Saling mengabari bahwa cita-citanya itu ingin punya anak, membebaskan Baitul Maqdis. Kira-kira seperti apa Bang? Monggo, kaos biru. Kok lempar-lemparan nih? Apa bebasin Baitul Maqdis? Iya, Masya Allah. Baiklah, jadi kalau bagi saya untuk mencari pasangan dan itu bisa dipakai buat teman-teman sekalian. Yang pertama yang perlu diperlukan untuk mencari pasangan, pertama kesamaan visi dan misi. Itu penting, sesama-samanya. Bahkan sedetail-detailnya dia sama dengan komunitas dan organisasi yang sama. Kenapa? Karena beda sedikit, dia punya pemilihan sendiri, dia punya kemudian penetapan sendiri. Kan gak lucu ketika sudah ada serumah saya ditahzir. Padahal saya sudah bertahun-tahun dakwahnya ya begini. Tiba-tiba saya gak bolehin ngasih narasi dengan backsound. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya musik itu haram bagi dia. Maka perlu banget kesamaan visi di situ. Yang kedua apa? Carilah orang yang memang bisa benefit buat dakwah. Kita punya kebutuhan hajat tentang dia. Kita gak ngelihat materi dia, tapi satu-satunya hal yang paling materi, kemudian saya bilang, saya gak ngelihat materi antum, tapi saya bilang, antum satu-satunya materi yang saya harapkan saya punya, itu benefit buat dakwah. Apa? Entah mau kecantikannya kek, entah mau ilmunya kek, entah kemudian mau gayanya kek, atau gerak-geriknya, keaktifannya, benefit buat dakwah. Dan kemudian saya bilang apa? Pasti saya ketika mencari kriteria yang sedemikian, saya sudah punya blueprint program dia yang harus dia lakukan. Dia mau jadi apa? 2 tahun, setahun ke depan, 5 tahun dia mau jadi apa? Saya sudah punya rancangannya. Bahkan saya sudah punya nanti dia akan berperan di mana. Kelasnya itu apa? Ilmu apa yang perlu dia pelajarin? Buku-bukunya mana? Saya siapkan. Kenapa? Karena saya ketika memandang pernikahan, itu adalah sesuatu yang memang kita untuk menuju kepada Allah. Pasti dia bisa mensupport saya dalam dakwah, saya pun bisa mensupport dia dalam dakwah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dia punya kemampuan untuk mencetak generasi. Kenapa? Karena generasi yang taat, hanya generasi yang taat yang bisa membangkitkan keadilan. Hanya generasi yang taat yang bisa menghilangkan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya generasi yang taat yang bisa akan kemudian menemukan jawaban atas semua wabah yang Allah turunkan pada hari ini. Maka sesungguhnya orang-orang yang taat tidak akan mungkin lahir kecuali dari rahim yang taat. Dan tidak akan mungkin lahir dengan pendidikan yang taat. Rahim saja gak cukup. Rahim saja gak cukup. Tapi dia punya style dan punya himmah, punya ketetapan. Ini potensial gak kalau anak ini kemudian punya anak, orang ini punya anak, kemudian anaknya bisa gak kemudian dia didik ketika saya jarang di rumah, dididik, saya pulang ke rumah, anak itu kualitasnya di atas bapaknya. Bisa gak ketika saya pulang ke rumah saya bilang gini, bisa gak nanti kalau balik, saya ngajarin dia setelah balik, saya akan ngajarin tentang pemikiran-pemikiran yang saya punyain semaksimal mungkin, tapi ketika balik pastikan hafalannya gak ada masalah. Karena kita akan membahas Al-Quran. Kemudian setelah hafalannya gak masalah, saya akan sampaikan semua yang saya punya, saya akan sampaikan semua yang sebisanya. Setelah dia sudah menyerap semuanya, pergi cari kepada ilmu, ke guru-guru yang lebih pantas daripada bapak. Maka itulah kemudian gambaran yang saya sedang bikin untuk keluarga. Dan saya harapkan teman-teman juga ngebantu apa yang sedang saya lakukan. Kenapa? Karena saya mengarah kepada sesuatu. Apa sesuatu yang saya arahkan untuk satu kebangkitan, satu keluarga ini, yakni kebangkitan Islam. Selain untuk pribadi saya pengen bareng-bareng sama keluarga masuk ke surga. Tapi untuk umat, saya mengarah kepada sesuatu apa? Kebangkitan Islam. Tidak ada keadilan kecuali dengan kebangkitan Islam. Mungkin itu dari saya. Oke. Selanjutnya Bang Ray, kira-kira bagaimana kriteria calon istri ideal yang diajak untuk bisa gitu. Jadi biar nanti teman-teman bisa punya banyak referensi. Apa calon antum? Ayo apa? Jangan dipercaya kalau dia Mbak. Saya kurang lebih hampir sama kakak ideologi saya ya. Karena satu ideologis ya. Intinya gini, teman-teman kalau tadi kemudian mau datang ke sini, nggak mungkin teman-teman ke sini tanpa persiapan. Nggak mungkin tiba-tiba bangun tidur langsung masih pakai daster ke sini, itu nggak mungkin. Pasti ada persiapan yang kemudian menjadikan persiapan itu matang buat datang ke sini. Pakai masker lah biar nggak kena corona, pakai hand sanitizer segala macam, pakai kerudung yang bagus ya kan. Nanti buat spot foto apa segala macam dipikirin. Termasuk teman-teman seniman yang ada di sini, nggak mungkin mereka kemudian ngelukis tanpa kemudian ada persiapan. Cuma bawa krayon atau nggak mungkin, dipersiapkan betul airnya, cat jenis apa,
Lah kemudian kemudian teman-teman menyusun acara ini, teman-teman panitia, itu pasti juga butuh apa? Persiapan, butuh proposal. Cuman proposal ini kemudian untuk kegiatan. Nah dalam kita menjalani hidup itu juga butuh proposal. Ini kata Ustadz Husain kemarin ya, saya ngutip aja. Kita butuh proposal. Kita proposal sih 10 tahun ke depan mau ngapain, calon istri saya tuh nanti saya pengen bikin program apa. Karena kadangkala orang yang kemudian mungkin masih sekolah atau masih kuliah, mikirnya tuh cita-cita itu tentang pekerjaan. Cita-citanya apa mas? Cita-cita saya pengen jadi dokter, cita-cita saya pengen jadi perawat, cita-cita saya pengen jadi arsitek. Itu bukan cita-cita, itu pekerjaan. Paham teman-teman sekalian? Itu pekerjaan. Yang benar cita-cita seorang dokter. Enggak. Cita-cita adalah kemudian visi misi hidup yang ingin antum capai, yang ingin panjenengan lakukan gitu loh. Maka kemudian ketika ini dilakukan oleh kemudian pasangan Anda, maka usahakan sesuai dengan cita-cita ini. Cita-citanya sesuai. Sama kayak tadi Bang Sifro mengatakan visi misinya enak, udah mau jalan-jalan aja, nggak ada saling tahdir, nggak ada kemudian saling saling nggak enak. Kenapa? Karena kemudian sudah satu visi misi, sudah enak, udah pas gitu loh. Ibarat kata begini, teman-teman kemudian kalau mau beli kerudung, mau beli yang bagus apa beli yang pas? Pasti beli yang pas. Kalau bagus dipakai sesaat tiba-tiba robek, nah makanya itu gak pas. Tapi kemudian ada yang kadang-kala mungkin bagi orang itu biasa-biasa saja, tapi kita pakai nyaman pas buat pengajian enak, maka kemudian dipakai yang itu. Itulah yang kemudian mungkin gambaran saya ketika saya dalam memilih pasangan hidup gitu ya. Karena pola pikir saya banyak dipengaruhi oleh kaos biru yang di samping ini gitu ya. Cek. Ya alhamdulillah. Dikasih semuanya. Oke, tadi jadi gambaran bagaimana kriteria yang ideal menurut mereka ini. Ya silahkan bagi teman-teman tentukan sendiri bagaimana ingin merancang mapping your future gitu ya. Jadi kalau saya pribadi nih Bang, ini kan saya juga moderator di sini. Jadi saya dulu ya, ini jujur aja belak-belakan ya, bukan curhat. Cuman sebagai pengalaman. Karena saya di antara mereka berdua saya yang pernah menikah gitu ya. Saya pernah menikah, pernah membangun rumah tangga dan ternyata ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Awan, oleh Ustadz Farid Ma'ruf, kemudian oleh ustadzah berikutnya. Yang dirasakan setelah menikah itu nggak cuman enaknya, tetapi banyak nggak enaknya atau enaknya, banyak enak bangetnya. Jadi di luar itu semua. Cuman masalahnya ketika kita mau berjuang bersama, tidak akan mungkin semuanya sama. Maka carilah yang paling identik dengan persamaan teman-teman, dengan cita-cita, dengan visi misi. Sebagaimana tadi Allah mempertemukan Najmuddin Alabi dengan istrinya karena hanya cerita apa visi ke depannya. Kemudian saya dulu pernah ya, sejak awal saya sampaikan ke istri saya, mantan istri saya, mohon maaf. Saya ingin menikah itu kamu jadi yang kelima. Wow, langsung kaget dia. Ini pesan Ustadz saya dulu sih. Ini juga pengen berbagi supaya jomblo-jomblo ini punya komitmen ke istrinya seperti ini. Kenapa jadi yang kelima? Karena istri ini kan person ya. Kalau dia sebagai umat ya, artinya gini, dia sebagai artinya gini, 5 ini adalah kamu adalah yang kelima setelah Allah. Ya. Ketika istri ini menjadi menjadi musuh bagi Allah, maka dia di nomor sekiankan ya kan, yaitu yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah li Rasulillah, untuk Rasulullah, yang ketiga adalah li ilm, jadi untuk ilmu, jangan sampai istri menghambat untuk menuntut ilmu, karena tugas utama manusia di muka bumi ini adalah menuntut ilmu supaya kita sampai ke akhir. Yang keempat adalah li ummatal Islam ya, untuk umat Islam, dan yang kelima adalah barulah kebutuhan pribadi rumah tangga. Itu dari skup prioritas seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Ray dan Bang Sifrun, kira-kira ya untuk karena kita kan hidup nggak selalu sukses nih, mempersiapkan bukan mempersiapkan kegagalan, mempersiapkan hal-hal yang ternyata setelah menikah tidak ideal. Setelah kita komitmen untuk berjuang, kira-kira apa yang harus kita berbekal untuk bisa menghadapi miskomunikasi ataupun ketidaksamaan dengan komitmen di awal mungkin, ataupun ternyata tahu sifat-sifat aslinya.
Ini ditanya tentang nanti setelah menikah gimana cara menangani. Padahal belum pernah nikah. Iya kan belum nikah Mas. Jadi urung ngerti. Antum yang udah pernah nikah. Gimana antum cerita antum kenapa antum tidak mampu menangani sehingga berpisah. Nah, itu pelajaran buat kita semua itu. Oke. Keras Ini lur. sekarang malah jadi bully saya. Oke. Ah. Saya itu maksudnya menanyakan kira-kira apa ini yang perlu Bang Sifrun persiapkan. Karena ini kalau saya nanti ada materi tersendiri nih. Oh. Persiapkan menghadapi kegagalan. Ah. Nanti jadi kurikulum tersendiri. Oke. Bang Sifrun dulu aja lah. Ya, yang pertama laki-laki itu harus jadi kowam. Apa kowam itu patokan daripada istri. Dia jadi mercusuar ilmunya sehingga kemudian dia menjadi sumber daripada kehidupan istrinya. Maka yang paling aneh salah satu mungkin teman-teman perlu pahami ya. Salah satu kriteria yang orang-orang kaget ketika menanya kepada saya, secara keuangan pengen istri yang kaya, sederhana atau istri yang nggak punya. Antum milih yang mana? Kalau ada maliha. Gimana? Nah, kalau ada faktor mal, antum nyari yang kaya, yang sederhana, kemudian atau yang nggak punya? Yang pas-pasan. Pas butuh uang, ada uang. Ya, saya adalah orang yang bilang saya pengen nyari, saya bilang ke Ustaz Felix, orang yang nggak punya uang. Kenapa? Ketika saya menikah dengan dia, posisi saya jauh lebih di atas daripada dia. Saya lebih berhak didengarkan sama dia. Kenapa? Karena hidup dia saya yang nanggung. Saya nggak pengen dia itu di atas saya. Saya pengen dia itu bergantung kepada suaminya setelah bergantung sama Allah. Itu yang ada di pikiran saya. Kemudian secara komam, secara ilmu apa yang saya lakukan? Secara ilmu saya keluar daripada ISI. Ini teman-teman saya yang ada di ISI dan sebagian besar habis kuliah kampus nikah. Maka ada yang lebih muda daripada saya suka ngata-ngatain saya. Oke. Dan saya gak jamin keluarganya lebih baik daripada keluarga saya nanti. Kenapa? Ketika saya keluar daripada ISI, saya berpikir, saya pengen nyari istri yang kayak gimana? Maka istri itu identik dengan kita, cermin daripada kita. Layak enggak ketika saya keluar kepada isi hafalan saya cuma 2 buku, buku real book. Apa buku real book? Itu kitab jazz. Karena kemarin saya itu kuliahnya itu main jazz, main piano jazz. Saya mengharapkan kriteria apa? Penghafal Quran. Layak enggak? Ngimpi. Maka setelah saya kuliah, umur kemudian 24 tahun, saya pergi ke Sewon situ, ke Ngutu. Ada masjid namanya Masjid Al-Firdaus. Saya ngafal Quran 2 tahun di situ untuk memantaskan diri supaya saya layak untuk mendambakan seorang wanita yang dia ahlul Quran. Paham ya? Maka ketika saya ngafalin Quran, saya dikasih jalan sama Allah. Saya jalan bro ke Jakarta bro, buat dakwah. Antum dibutuhkan ke Jakarta. Ke Jakarta saya. Artinya apa? Saya umur seseorang itu kalau lewat 25 tahun biasanya harganya semakin turun. Ya. Perempuan nikah 25 tahun lewat, laki-laki 25 tahun harganya semakin turun. Maka perlu sesuatu untuk menaikkan harga. Harga saya naikkan. Apa? Saya punya materi. Saya punya pemikiran yang nggak dipunya sama orang lain. Kenapa? Karena ketika orang sibuk nyari nafkah, saya sibuk belajar. Kenapa? Karena orang sibuk berdua-duaan dengan pasangannya dan itu memang pahala bagi dia. Saya nahan. Nahan gak enak itu. Saya nahan, saya ngafalin Quran. Kenapa? Supaya saya layak mendapatkan orang yang sedemikian. Maka itulah kemudian cara saya. Maka ketika sampai kemudian di rumah saya memahami sesuatu, dek kamu harus lebih taat daripada saya. Makanya ada kasus-kasus orang rajin ngaji tapi masalah sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak punya kehormatan di hadapan istrinya. Suaminya tidak punya power di hadapan istrinya. Dia lebih kaya, dia lebih berilmu, kemudian dia lebih mendengarkan murabinya atau musrifahnya daripada suaminya. Kenapa? Karena bagi perempuan ini suaminya tidak lebih berilmu daripada musrifahnya. Maka saya ketika awal-awal kemudian mencari, saya butuh ketaatan. Dan dia butuh prinsip gitu lah. Dan mungkin itu daripada saya sebenarnya masih panjang karena ini kejar-kejaran ya. Saya pengen tanya jawab sama antum, saya pengen bagi. Gak dikasih tanya jawab, protes sama panitia, sama MC ya. Ya mudah-mudahan ketika antum protes, dia menemukan pengganti daripada istrinya. Masya Allah. Monggo, sekian dari saya. Insya Allah materi ini tidak memuaskan teman-teman, karena kalau puas artinya teman-teman tidak akan lagi haus untuk mencari ilmu. Maka insya Allah pasca Jovisa Fest 2020 ini, silakan teman-teman ikuti event-event pranikah berikutnya supaya benar-benar mencetak keluarga yang benar-benar sesuai dengan visi misi perjuangan
teman-teman yang ingin teman-teman dapatkan seperti itu. Kemudian insya Allah terima kasih kepada Bang Raihan, Bang Sifrun. Semoga kita doakan mereka berdua mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga doakan saya juga. Jadi luar biasa kita berbagi ilmu di sini, berbagi pengalaman di sini. Insya Allah apa yang telah kita lakukan dari pagi hingga sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah, dan yang paling utama mendapatkan ilmu berbekal untuk menghadapi mahligai kehidupan yang insya Allah segera akan datang bagi teman-teman semua. Ingat, jodoh itu sudah ditetapkan, tinggal kita mau nggak menjemputnya. Jangan cuma menunggu ya. Tapi kalau perempuan menunggu ya, kalau laki-laki menjemput ya. Silakan teman-teman, setelah ini banyak-banyak doa, semoga dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, tersolih, apa ya yang teman-teman inginkan. Dan insya Allah dalam berjuang bersama tidak harus semuanya sama, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita tetap bersama seperti itu. Terima kasih, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya Saiful Anwar Iqbal Mustafa undur diri, dan Bang Raihan, Bang Sifrun silahkan pantengin medsos mereka karena luar biasa banyak sekali pencerahan lah dari influencer muda kita ini. Kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, takbir.